Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Subhanallah. Ingatlah kata Allah, pada saat orang-orang kafir itu, ya, mereka telah merencanakan sesuatu. Mereka telah merencanakan makar jahat kepadamu wahai Muhammad. Liyuthbituka, agar mereka itu menahan kamu, menangkapmu untuk memenjarakan kamu, menghentikanmu dari kegiatan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan langkahmu untuk menyebarkan risalah Islam yang rahmatan lil alamin ini. Au yaqtuluk, bahkan tidak hanya mereka itu ingin menghentikan langkah dakwahmu dengan cara menangkap dan memenjarakanmu, tapi juga bahkan mereka berencana untuk membunuhmu, menghabisimu, mengeksekusimu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yukhrijuk, atau jika itu semua tidak berhasil, mereka ingin sekali untuk mengusirmu dari kota tempat engkau dilahirkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan makar dengan matang, tetapi makar mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Apa hikmah hijrah yang pertama ini? Bahwa dari peristiwa hijrah Nabi SAW ini menunjukkan dan ingin mengajarkan kepada kita tentang adanya perencanaan bumi yang matang, dikombinasikan, dipadukan dengan intervensi langit untuk kesuksesan dakwah, untuk keberhasilan dan kegemilangan kerja-kerja dakwah yang sustainable, yang berkelanjutan, untuk menyebarkan nilai-nilai dakwah Islam yang rahmatan lil alamin ini. Tentu ada banyak sekali tantangan, hambatan dan rintangan. Musuh-musuh Islam tidak pernah berhenti. Mereka ingin menghentikan dakwah Islam ini karena mereka tahu bahwa dakwah Islam ini adalah dakwah yang menyelamatkan manusia dari kehancuran. Hikmah yang kedua adalah bahwasanya cinta, hijrah itu adalah simbol cinta. Hijrah adalah simbol loyalitas kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta serta loyalitas itu harus dibuktikan dengan pengorbanan. Pengorbanan harta, pengorbanan nyawa bahkan sekalipun. Pengorbanan dengan mengerahkan seluruh kekuatan kita, mujahadah dan ijtihad kita untuk memenangkan agama Islam ini dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan menghimpun seluruh potensi umat ini untuk kita semuanya mengajak manusia ini ke jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga dari hijrah ini, kita mengetahui, kita diajarkan oleh Allah bahwa sira, konflik antara yang hak dan batil itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Kebenaran tidak akan pernah bisa dihapuskan dari muka bumi ini. Para pengusung kebenaran akan senantiasa harus memperjuangkan kebenaran ini hingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk memetik kemenangan atau kita yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka kenapa Allah perintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, untuk membawa iman, menjaga iman. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, untuk mencari negeri yang siap menampung kalimat tauhid dengan sepenuh hati, sepenuh cinta. Itulah kota Madinah Al-Munawwarah dengan penduduknya yang merindukan Islam ini, merindukan kemenangan dari Allah Subhanahu, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW. Di sinilah tempat yang kondusif agar nilai-nilai hak, nilai-nilai kebenaran itu tumbuh, bersemi, dan membesar menjadi pohon yang rindang untuk menaungi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini mendapatkan cahaya Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa sayyidis sadat nabina Muhammad ibn Abdullah khairil bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, hamba-hamba Allah, para perindu surga, para penuntut ilmu yang insyaallah kita semuanya senantiasa mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat dan berkah karunia serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini, pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Kita sudah masuki tahun baru Islam, yang mana tahun baru Islam ini didasarkan kepada penanggalan Hijriah atau bulan Qamariyah, yang awal patokan tahun hijrah, tahun baru Islam ini adalah dimulai dengan peristiwa yang sangat agung,
yaitu peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Para mirsa, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ayat di dalam surat Al-Anfal ayat 30 menggambarkan kepada kita bagaimana Allah memberikan kabar tentang awal mula penyebab, pemicu, dan yang mempercepat proses hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Subhanallah. Ingatlah, kata Allah, pada saat orang-orang kafir itu, ya, mereka telah merencanakan sesuatu, ya, mereka telah merencanakan makar jahat kepadamu, wahai Muhammad, wahai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyuthbituka, agar mereka itu menahan kamu, menangkapmu untuk memenjarakan kamu, menghentikanmu dari kegiatan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghentikan langkahmu untuk menyebarkan risalah Islam yang rahmatan lil alamin ini. Au yaqtuluk, bahkan tidak hanya, ya, mereka itu ingin menghentikan langkah dakwahmu dengan cara menangkap dan memenjarakanmu, tapi juga bahkan mereka berencana untuk membunuhmu, menghabisimu, mengeksekusimu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yukhrijuk, atau jika itu semua tidak berhasil, mereka ingin sekali untuk mengusirmu dari kota Makkah, tempat engkau dilahirkan, tempat nenek moyangmu Nabi Ibrahim dan Ismail memancangkan pondasi tauhid Baitullah, Ka'bah yang ada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bagaimana? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan makar dengan matang, tetapi makar mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sedang berada di kota Sorong setelah berdakwah menyampaikan tabligh akbar di Pulau Gak di Kabupaten Raja Ampat. Saya ingin sharing tentang 6 hikmah dari peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah hijrah yang pertama ini? Yang pertama, hikmahnya adalah bahwa dari peristiwa hijrah Nabi SAW ini menunjukkan dan ingin mengajarkan kepada kita tentang adanya perencanaan bumi yang matang, dikombinasikan, dipadukan dengan intervensi langit untuk kesuksesan dakwah, untuk keberhasilan dan kegemilangan kerja-kerja dakwah yang sustainable, yang berkelanjutan, untuk menyebarkan nilai-nilai dakwah Islam yang rahmatan lil alamin ini. Tentu ada banyak sekali tantangan, hambatan, dan rintangan. Musuh-musuh Islam tidak pernah berhenti. Mereka ingin menghentikan dakwah Islam ini karena mereka tahu bahwa dakwah Islam ini adalah dakwah yang menyelamatkan manusia dari kehancuran. Mereka tahu kalau dakwah Islam ini berhasil, maka kekuasaan dan dominasi serta kezaliman mereka itu akan terhapus, akan terhenti. Mereka tidak bisa lagi mengeksploitasi dan memanipulasi manusia dengan dalih apapun. Karena mereka sadar Islam ini adalah agama fitrah, maka mereka terus menebarkan fitnah-fitnah yang keji kepada Islam. Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW telah mendapatkan kabar desas-desus tentang hasil musyawarah dari para pemuka Quraisy yang berkumpul di Darun Nadwah, yang merencanakan satu pukulan akhir untuk menghabisi dakwah Islam ini, untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW ini.
Mereka sudah lakukan berbagai macam daya dan upaya, menawarkan Muhammad harta yang banyak, menawarkan kepada Nabi Muhammad wanita yang paling cantik, menawarkan kepada Muhammad kepemimpinan dan kekuasaan di kota Makkah, tetapi itu semua ditolak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya dengan tegas mengatakan, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kiri kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, supaya aku lumer, aku luntur, aku hancur, tidak lagi berdakwah, maka aku tidak akan menghentikan dakwah ini, atau aku yang akan binasa untuk mempertahankan risalah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Luar biasa keteguhan hati Rasulullah. Maka beliau mendengar desas-desus itu di Darun Nadwah. Hasilnya, keputusannya, setelah mendapatkan persetujuan secara konsensus bahwa para pemuka Quraisy ini, mereka telah bersepakat untuk membunuh, mengeksekusi mati Rasulullah SAW. Dengan cara bagaimana? Seluruh suku dan kabilah mengirimkan utusan pemuda-pemuda yang kuat, yang gagah, yang ahli perang, ahli dalam menghunus pedang dan tombak. Untuk apa? Mereka semuanya bersatu membunuh, mengeksekusi Nabi Muhammad dalam waktu yang serentak, dalam satu waktu, sehingga darah Nabi SAW itu terpencar rata kepada seluruh kabilah yang ada di Jazirah Arabia ini. Sehingga apa? Keluarga Nabi SAW, keluarga Bani Abdul Muttalib, keluarga Bani Hashim tidak bisa menuntut balas kepada suku-suku yang telah bersepakat untuk membunuh Muhammad putra Abdillah. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan satu buah perencanaan yang matang. Pada waktu zuhur antara asar, waktu-waktu yang jarang sekali beliau itu datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Beliau tiba-tiba datang ke rumah Abu Bakar Siddiq untuk memberitahukan, memberikan kabar gembira akan datangnya perintah Allah untuk berhijrah. Setelah umat Islam berbondong-bondong secara bergelombang, pribadi maupun berkelompok, mereka semua telah berhijrah dari kota Makkah ke Madinah setelah Bai'ah Aqabah yang kedua. Subhanallah. Setelah Bai'at Aqabah yang pertama, ada 12 orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk membela Rasulullah hidup dan mati, untuk siap beramar ma'ruf dan nahi mungkar, untuk melindungi Rasulullah sebagaimana mereka melindungi anak-anak dan wanita, istri-istri mereka. Ya, mereka telah bersumpah setia. Lalu di gelombang yang kedua, Bai'at Aqabah yang kedua, 73 laki-laki dari kalangan dari ahli Madinah, Aus dan Khazraj, dan ada 2 orang wanita, di antaranya Nusaybah binti Ka'ab beserta Asma binti Amr, yang mereka ini semua 75 orang berbaiat sumpah setia yang kedua di Bai'at Aqabah. Setelah itu berbondong-bondong umat Islam hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah agak sepi Makkah ini, yang dulunya mereka ini nampak sekali umat Islam, sekarang sudah tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Hanya tinggal berapa gelintir saja. Termasuk di antaranya Rasulullah, di antaranya Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Maka Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, merencanakan secara matang bagaimana caranya, teknisnya beliau ini berhijrah dari Makkah ke Madinah. Subhanallah. Disitulah di rumah Abu Bakar direncanakan secara matang proses untuk hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Bagaimana Abu Bakar memilih Amir bin Fuhairah, pembantunya, untuk membawa gembala kambing untuk susunya diperas dan diberikan kepada Rasulullah. Sekaligus gembala kambing inilah, kumpulan kambing inilah yang kemudian menyapu dan membersihkan bekas-bekas tapak kaki jalan yang dilalui oleh Abu Bakar dan Rasulullah beserta tim yang menyuplai logistik makanan untuk Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Ada Asma binti Abi Bakar yang membawa makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur selama 3 hari. Beliau ini sedang hamil tua. Maka beliau membawa makanan itu, ya. Caranya bagaimana? Diikatkan ke tubuhnya yang sedang hamil tua itu, dibukalah sabuknya, lalu dibelah 2, maka beliau mendapatkan julukan Dzatun Nitaqain. Itulah Asma binti Abu Bakar. Ada lagi Abdullah bin Abu Bakar yang juga menyuplai
logistik untuk baginda Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ada lagi Abdullah bin Uraiqid, seorang musyrik dari Bani Abdiddil, ya, Bani Suhaib, yang mana dia ini disewa oleh Rasulullah dan Abu Bakar untuk menjadi guide perjalanan melewati rute yang sangat tidak biasa, tidak pernah ditempuh oleh kafilah-kafilah dagang dari Makkah menuju negeri Syam. Subhanallah. Rutenya tadi sudah kita perlihatkan di awal video ini. Bagaimana rute Nabi SAW berhijrah. Subhanallah. Maka itulah perencanaan yang matang. Dan termasuk perencanaan matang itu memilih rute yang unik, yang tidak pernah dilalui oleh para kafilah dagang. Bersembunyi di Gua Thur 3 malam. Itu juga merupakan rencana yang sangat matang dari Rasulullah. Tapi ingat, perencanaan matang saja tidak cukup. Perencanaan matang, ikhtiar dan doa, inilah yang membuahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu intervensi langit. Bagaimana perencanaan yang matang itu kalau sudah rumah Rasulullah itu dipagar betis oleh pemuda-pemuda Quraisy? Ya, dipagar betis rumah Rasulullah. Setiap jendela, setiap pintu keluar masuk, depan dan belakang semua dijaga oleh pemuda-pemuda kekar dari bangsa Arab, bangsa Quraisy ini. Sehingga mereka itu begadang, tidak tidur sampai pagi. Tetapi Rasulullah keluar dari rumahnya, ya, membuka pintu rumahnya, mereka tidak sadarkan diri, mereka tidak melihat apa-apa. Padahal mereka laki-laki, pemuda-pemuda yang gagah, perkasa, yang sedang menjaga rumah Rasulullah agar tidak ada siapapun yang bisa keluar dan masuk. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengambil pasir, tanah, kemudian ditebarkan kepada wajah-wajah pemuda-pemuda kekar itu. Lah, Nabi mengatakan syahatil wujuh, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat. Mereka melihat dengan tatapan kosong. Bahkan nafas Nabi saja mereka tidak mendengarnya. Terompahnya Nabi lewat di depannya, bahkan mungkin bau tubuhnya Rasulullah keluar saja mereka tidak bisa menciumnya. Subhanallah. Inilah intervensi langit yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di Gua Thur, Allah hadirkan Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua yang sangat kecil itu. Yang kalau orang Quraisy yang berbadan besar, tinggi, mereka cukup menengok ke bawah, akan terlihatlah Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Ya, tapi apa yang terjadi? Intervensi langit lagi-lagi berbicara. Allah hadirkan sarang laba-laba lengkap dengan laba-labanya yang tengah ada di tengah itu. Kemudian Allah hadirkan burung merpati yang sedang bertelur. Maka apa kata orang Quraisy? Tidak mungkin di dalam cekungan batu ini ada manusia yang hidup di dalamnya. Sebab apa? Ada sarang laba-laba yang masih utuh, tidak hancur, tidak rusak, dan ada burung merpati yang sedang bertelur. Kalau ada manusia mendekat ke situ, niscaya dua makhluk ini tidak akan ada di tempatnya. Subhanallah. Itu intervensi yang kedua. Intervensi langit yang ketiga, setelah Nabi keluar dari Gua Thur menuju melewati rute yang unik itu, ternyata pasukan penyergap Quraisy salah satunya melihat rombongan Rasulullah dan Abu Bakar serta Abdullah bin Uraiqid ini. Ya, siapa dia? Dia adalah Suraqah bin Malik, seorang pasukan penyergap, ya, yang ingin memperebutkan, mendapatkan sayembara hadiah dari pemuka Quraisy. Karena siapa yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan ganjaran 100 ekor unta. Subhanallah. Angka yang sangat luar biasa, fantastis pada saat itu. Maka Abdullah bin Uraiqid mengejarnya, melihat bekas telapak kaki itu. Setelah orang-orang pemuka Quraisy itu pulang ke Makkah karena sudah putus asa. Tapi Suraqah bin Malik berhasil melihatnya dari kejauhan dan mendekat. Apa yang terjadi? Maka kaki daripada kuda yang ditunggangi oleh Suraqah bin Malik ini terjerembab, tidak bisa bergerak, dan kemudian dia terpelanting jatuh. Pedang yang dihunusnya diambil oleh Rasulullah SAW. Lalu berkata kepada Suraqah bin Malik, "Wahai Suraqah, apa yang engkau fikirkan seandainya pedang ini aku gunakan untuk menghunus
kamu, untuk membunuh kamu. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ya, padahal tadi dia sedang bersemangat untuk membunuh, menangkap Rasulullah atau membawa, ya, memenggal kepala Rasulullah hidup-hidup atau mati kepada pemuka-pemuka Quraisy. Lalu kemudian dia menyadari bahwa inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Maka gagallah penyergapan Suraqah bin Malik. Bahkan ketika Rasulullah memaafkan Suraqah, dia dipersilahkan untuk kembali ke Makkah dengan syarat, jangan kau beritahukan bahwa engkau telah berjumpa dengan kami. Ini sebagai imbalan, kami tidak menghukum kamu, tidak mengusik kamu. Apa yang terjadi? Rasulullah lalu membalikkan tubuhnya sambil mengatakan, berjanji, memberikan bisyarah, kabar gembira yang nanti akan disaksikan oleh Suraqah bin Malik di masa dia hidup. Wahai Suraqah, barusan aku diperlihatkan oleh Jibril bahwa engkau nanti suatu saat kelak engkau akan memakai gelang-gelang emas dan pakaian Kaisar Persia. Subhanallah. Dia diberikan kabar gembira itu. Apakah Kisra bin Hurmuz, Kisra Persia yang hebat itu? Ya, dia nanti akan kami taklukkan, dan harta rampasan perangnya, gelang-gelang emasnya, mahkotanya, pakaian kebesaran kerajaannya, nanti kamu yang akan pakai di Madinah satu saat kelak. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Jadi, inilah perencanaan yang matang untuk dakwah. Untuk menyebarkan dakwah risalah Islam ini. Menghadapi musuh-musuh yang anti-Islam. Atau sekarang kita menyebutnya Islamofobia. Mereka yang anti kepada Islam, anti ajaran Islam. Tidak senang melihat umat Islam ini bersatu. Tidak senang mereka melihat umat Islam ini menjalankan agamanya dengan taat dan kafah. Tidak senang, bahkan bekerja siang malam untuk menjauhkan umat Islam ini dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka tidak henti-hentinya bekerja. Tapi kita harus membuat perencanaan secara matang. Terus berikhtiar, bertawakal. Dan Allah yang menyempurnakan ikhtiar kita dengan intervensi ilahi. Yang kedua, sahabatku, para perindu surga, para kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang kedua adalah bahwasanya cinta, hijrah itu adalah simbol cinta. Hijrah adalah simbol loyalitas kita kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta serta loyalitas itu harus dibuktikan dengan pengorbanan. Pengorbanan harta, pengorbanan nyawa bahkan sekalipun. Pengorbanan dengan mengerahkan seluruh kekuatan kita, mujahadah dan ijtihad kita untuk memenangkan agama Islam ini dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan menghimpun seluruh potensi umat ini untuk kita semuanya mengajak manusia ini ke jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kekasih yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bercermin kepada hijrahnya Umar bin Khattab. Dia melakukan pengorbanan yang luar biasa. Ya. Umar ini adalah sosok sahabat Nabi yang berhijrah secara terang-terangan, tanpa tiada yang aling-aling. Dia membawa peralatan perangnya. Ya. Kemudian dia berkata dengan lantang dekat Ka'bah, siapa yang ingin suaminya mati, siapa yang ingin istrinya mati, siapa yang ingin anak-anaknya menjadi yatim piatu, maka hadapi saya, perang duel tanding dengan saya di balik lembah Mekah ini untuk menghalangi aku dari hijrah ke kota yang telah dibisyarahkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang berani menghadapi Umar. Luar biasa. Bagaimana kita lihat pengorbanan, cinta dan loyalitasnya Ali bin Abi Thalib yang rela untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Beliau sudah tahu resikonya adalah kematian. Beliau sangat tahu bahwa resikonya adalah akan dihabisi. Tetapi beliau sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW. Dan ini bukti bahwa Rasulullah meminta keluarga terdekatnya untuk menggantikan beliau. Dan inilah peran penting keluarga terdekat untuk menopang dan mendukung dakwah Islamiyah ini. Kita bercermin kepada
pengorbanan hijrahnya Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang ganteng, pemuda keturunan bangsawan Quraisy, pemuda yang parlente, tetapi dia korbankan hartanya, jabatannya, popularitasnya, ketampanannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Beliau hijrah, diutus oleh Nabi SAW untuk mendampingi sahabat-sahabat yang sahabat Ansor yang berbaiat pada baiat Aqabah Ula dan yang kedua. Untuk apa? Mendakwahkan Islam di kalangan penduduk Yathrib sebelum dia berubah nama menjadi Madinah setelah datang Rasulullah SAW dari hijrahnya. Mus'ab bin Umair meninggalkan semua keparlenteannya. Mus'ab bin Umair meninggalkan semua puja-pujian orang kepadanya. Mus'ab bin Umair meninggalkan dunia ini yang fana hanya untuk memenuhi dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah pendakwah Islam, utusan Rasulullah pertama yang berdakwah di kota Yathrib sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tinggalkan kesenangan dunia, beliau tinggalkan popularitas, beliau tinggalkan semua glamor. Subhanallah. Kita bercermin lagi dengan pengorbanan sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib yang mana dia datang jauh-jauh dari negeri Syam, dari Romawi. Dia berkebangsaan Roma, berkebangsaan Rum atau Romawi, bangsa Romawi Timur. Dia mendengar Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah di Jazirah Arabia. Dia adalah orang Romawi Timur yang sebelumnya beragama Nasrani. Dia betul-betul seorang pencari kebenaran. Dia datang jauh-jauh untuk mendapatkan kabar dari tangan pertama sampai ke kota Mekah. Lalu kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, karena dia tahu, mengenali ciri-ciri kenabian ada pada sosok Muhammad putra Abdullah yang ada lahir di kota Makkah itu. Subhanallah. Dia berdagang, dia sukses dengan perdagangannya di kota Makkah. Tetapi dia ketika hijrah disergap oleh orang-orang penduduk Makkah, kemudian diharuskan untuk menyerahkan seluruh harta perdagangannya, aset-asetnya di kota Makkah. Sebagai imbalan, orang Makkah ini membiarkan Suhaib ini untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia rela tinggalkan harta bendanya, aset-asetnya yang banyak itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang ketiga, sahabatku semuanya, para perindu surganya Allah, para kekasih yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang ketiga, dari hijrah ini kita mengetahui, kita diajarkan oleh Allah bahwa konflik antara yang hak dan batil itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Kebenaran tidak akan pernah bisa dihapuskan dari muka bumi ini. Para pengusung kebenaran akan senantiasa harus memperjuangkan kebenaran ini hingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk memetik kemenangan atau kita yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka kenapa Allah perintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, untuk membawa iman, menjaga iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, untuk mencari negeri yang siap menampung kalimat tauhid dengan sepenuh hati, sepenuh cinta. Itulah kota Madinah Al-Munawwarah dengan penduduknya yang merindukan Islam ini, merindukan kemenangan dari Allah Subhanahu, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW. Disinilah tempat yang kondusif agar nilai-nilai hak, nilai-nilai kebenaran itu tumbuh, bersemi dan membesar menjadi pohon yang rindang untuk menaungi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini mendapatkan cahaya Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terjadi konflik antara yang hak dan batil, kita harus berpihak kepada al-haq. Walaupun menuntut pengorbanan harta, pengorbanan kekuasaan, pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga kita. Maka itulah di sini ada syaratnya. Apa solusinya? Bagaimana kita harus berhijrah mental kita dari mental
yang memperbudak hawa nafsu, yang mempertuhankan hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu memperbudak diri kita, kita harus hijrahkan mental kita ini untuk senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah, senantiasa bermulazamah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita taqarrub kepada Allah, dengan kita banyak membaca, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, dengan mentadabburi kisah-kisah para pendahulu kita, orang-orang yang saleh, para sahabat Nabi sebelum hijrah. Mereka dididik oleh Rasulullah untuk membaca kisah Ashabul Kahfi, membaca kisah Ashabul Ukhdud, diresapi oleh mereka. Supaya apa? Memiliki kekokohan akidah. Ini syarat yang utama untuk kita bisa berhijrah dari alam jahiliyah kepada alam yang dipenuhi dengan cahaya Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud menjadi inspirasi para sahabat bahwa kemenangan pada akhirnya akan diberikan oleh Allah, pertolongan diberikan oleh Allah kepada mereka yang setia kepada Al-Haq, mereka yang mengusung Al-Haq, mereka yang mengabdikan dirinya untuk menjadi pengusung-pengusung kebenaran. Karena manusia ini di alam dunia ini memerlukan pelita-pelita, memerlukan lampu-lampu, memerlukan cahaya yang dapat menerangi jalan mereka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita senantiasa terus berhijrah. Meskipun tidak ada lagi hijrah seperti hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. La hijrata ba'dal fathi, kata Rasulullah. Tidak ada hijrah setelah Futuh Makkah. Tetapi yang ada tersisa adalah jihadun wa niyatun. Jihad kita, niat kita untuk senantiasa terus memperbaharui diri kita. Untuk senantiasa terus kita mengubah orientasi hidup kita dari keburukan kepada kebaikan, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kemusyrikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada keimanan. Ini semua yang harus hidup dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Maka Allah akan menilai dan hanya menilai usaha kita untuk berhijrah ke jalan Allah, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kekufuran, menjauhi kemusyrikan, menjauhi kemunafikan, menjauhi kefasikan. Allah hanya akan menilai usaha kita berhijrah. Ayo kita mulai. Satu langkah untuk berhijrah ke jalan Allah lebih baik daripada 1000 langkah untuk kita menunda-nunda hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak dinilai ya dari apa? Dari hasil akhir kita berhijrah di jalan Allah. Ya, para ulama mengatakan al-mu'min mukallafun bis-sair. Orang yang beriman itu diberikan taklif, kewajiban dari Allah untuk berjalan menuju Allah, hijrah menuju Allah, mendapatkan ridha Allah. Walaysa mukallafan bil wusul. Tidak ada syarat untuk diterima amal kita, harus sudah sampai betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita berhijrah. Lihatlah bagaimana ada seorang kakek tua yang sudah sakit-sakitan, yang tinggal di Mekah. Dia sudah beriman kepada Rasulullah. Namanya Dhamrah bin Jundub. Dia merindukan Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, dia akhirnya bertekad untuk meninggalkan kota Makkah ini, menyusul Rasulullah SAW. Aku akan menyusul Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan hijrahnya dari Makkah ke Madinah, kakek-kakek tua ini yang sedang sakit-sakitan akhirnya menemui ajalnya. Dia kemudian wafat di tengah perjalanan. Maka malaikat Jibril mengabarkan wafatnya Dhamrah bin Jundub ini kepada Rasulullah SAW yang sudah ada di Madinah. Sudah ada di Madinah. Beliau mengabarkan kepada Rasulullah SAW dan membawa ayat yang turun dari Allah, memuji seorang yang keluar dari rumahnya berhijrah, lalu kemudian dia wafat. Apa kata Allah? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Subhanallah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Apa kata Allah dalam firman-Nya ini? Siapa orang yang berhijrah
di jalan Allah, dia pasti akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, kelapangan-kelapangan, rezeki. Dan siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat dia berhijrah, ya, kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian di tengah jalan dia wafat, thumma yudrikhul maut, ya, dia berjumpa dengan kematian, faqad waqa ajru Allah, maka pahala hijrahnya itu sudah dipastikan oleh Allah akan diberikan kepada orang yang berhijrah di jalan Allah itu. Subhanallah. Maka itulah Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya, sabda beliau yang terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imratin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, sungguhnya amal itu semua diterima karena niatnya. Tergantung niatnya. Siapa yang berhijrah, ya, hanya niatnya untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, tapi siapa yang berhijrah dengan niat untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi wanita yang dia cintai, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan itu, tapi dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah Damrah bin Jundub, harus menjadi inspirasi bagi kita. Allah hanya menilai usaha kita yang sungguh-sungguh untuk berhijrah. Hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Ada lagi satu kisah yang terkenal, yang termaktub dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunan, di mana ada seorang dari kalangan Bani Israel yang dahulu dia adalah pelaku maksiat. Dia jawara, dia pembunuh kejam, dia sudah membunuh 99 orang. 99 nyawa telah dihilangkannya. Tapi kemudian pada satu waktu terbetik baginya untuk bertaubat kepada Allah. Lalu dia datang kepada seorang tokoh agama, seorang kiai, ajengan, ulama, meminta fatwa, meminta petunjuk. Wahai ajengan, wahai kiai, saya ini pembunuh, saya ini pendosa. Sudah banyak nyawa manusia melayang. Ada 99 manusia yang telah aku hilangkan nyawanya. Apakah ketika aku ingin bertaubat saat ini, Allah akan menerima dan mengampuni semua dosa-dosaku, menerima taubatku? Lalu apa jawab kiai ini, ajengan ini? Oh, tidak mungkin. Taubatmu tidak akan diterima oleh Tuhan. Kenapa? Satu nyawa saja yang kau cabut, engkau hilangkan dari seorang manusia, itu sama dosanya dengan engkau membunuh seluruh umat manusia. Apalagi 99 nyawa. Kata si pendosa ini, ya, si pembunuh yang sudah mengeksekusi 99 orang, pembunuh bayaran ini, kalau gitu jawabanmu ini betul-betul mengecewakan saya. Kalau begitu biar saya genapkan saja, jadi 100 nyawa aku bunuh engkau. Ditikamnya si ajengan ini, si kiai ini, yang memfatwakan dengan kata-kata yang menyakitkan itu. Lalu dia cari lagi, ya, kepada tokoh yang lain. Dia menceritakan, aku telah membunuh 100 orang. 100 nyawa ini, termasuk sebelumnya ada kiai yang saya bunuh karena dia mengatakan taubatku tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada ulama yang lain, minta fatwa. Apakah dosaku ini akan diterima oleh Allah? Akan dihapuskan oleh Allah? Akan diampuni oleh Allah? Taubatku akan diterima oleh Allah? Apa jawab ulama yang satu? Ya, selama nyawamu masih ada di kandung badan, selama ajalmu belum sampai, selama engkau belum sakaratul maut, selama belum terjadi hari kiamat, maka Allah akan membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Maka bertobatlah sekarang. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu dan akan menerima taubatmu. Lalu bagaimana Pak Kiai? Saya ingin berpindah dari kemaksiatan ini kepada taat. Saya ingin istiqomah di jalan Allah. Kalau begitu syaratnya kamu harus keluar dari kampung halamanmu karena engkau terpengaruh oleh lingkungan, ya, oleh masyarakat yang keji, masyarakat yang
suka bermaksiat. Kamu jangan lagi tinggal di situ. Engkau harus berhijrah. Pergi ke kampung sebelah. Kampung lain yang di situ banyak orang-orang salehnya. Banyak orang-orang taat. Sehingga dengan engkau bergaul dengan orang-orang saleh ini, engkau akan ketularan dan bisa menjadi hamba yang istiqomah. Maka dia berhijrah. Bertekad untuk hijrah. Ternyata di pertengahan jalan, orang ini yang sudah bertekad untuk hijrah, meninggalkan masa lalu yang kelam, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Apa yang terjadi? Datanglah dua malaikat. Yang satu menghisap dia, malaikat pencatat amal kebaikan, yang satu lagi malaikat pencatat keburukan. Atau dalam riwayat lain yang mengatakan, ini malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka. Ya, mereka ini berebut. Berebut apa? Ini jenazah pendosa ini yang sudah bertobat, yang sudah bertekad untuk hijrah. Ya, kata malaikat penjaga neraka, ini bagian saya. Karena dia berdosa, dia belum sampai hijrah ke tempat yang dia inginkan untuk bersama-sama orang-orang soleh. Ya, dia masih statusnya pendosa, dia belum diterima taubatnya oleh Allah. Maka penjaga surga ini lalu mengatakan, tidak, ini bagian saya akan bawa dia, saya akan ambil dia. Ya, karena orang ini sudah bertekad untuk hijrah ke jalan Allah. Ini berdebat terus dua malaikat ini. Subhanallah, sampai Allah turunkan, Allah kirim, Allah utus seorang malaikat yang mengadili, yang memutuskannya. Setelah dua-duanya menyampaikan paparannya, apa alasannya, kenapa orang ini harus masuk surga, kenapa orang ini harus masuk neraka, maka si malaikat yang memberikan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu akhirnya memerintahkan mereka berdua, oke, sebagai penengahnya, kalian ukur jaraknya. Mana jaraknya? Apakah di pertengahan jalan ini jaraknya lebih dekat dengan desa tempat dia sebelum berhijrah, atau lebih dekat kepada kampung tempat dia akan hijrah bersama orang-orang yang saleh? Akhirnya didapati, diukurlah. Ukuran itu kemudian sejengkal, dia sudah lebih dekat. Sudah melewati batas tengah. Dia sejengkal sudah melewati batas tengah itu dan lebih dekat kepada kampung tempat dia ingin bertekad hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat ini mengatakan, sudahlah, akhiri debat kalian. Ini orang sudah lewat sejengkal dari pertengahan batas antara satu kampung dengan kampung yang ingin ditujunya, maka dia berhak untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahilham. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran hikmah yang kelima adalah jangan kita terlambat untuk bertobat kepada Allah. Karena momentum hijrah ini artinya pergantian tahun. Pergantian tahun artinya kita bertambah usia, tetapi justru juga dengan bertambahnya usia, jatah hidup kita akan berkurang. Mari kita mulai tobat sekarang juga. Jangan menunggu nanti-nanti. Ya. Sebab apa? Kita belajar bercermin dari Malik bin Dinar. Dia dahulunya seorang pemabuk, dahulunya tukang curi, dahulunya tukang makan riba, dahulunya ahli maksiat. Ya. Minum, madat, maling, madon, semua dilakukan oleh Malik bin Dinar masa mudanya. Tapi kemudian ada kesempatan, dia ingin menikah dan punya anak. Lalu kemudian dia menikah dengan wanita yang baik-baik. Karena pada dasarnya fitrah laki-laki itu ingin menikah dengan wanita yang baik-baik. Lalu kemudian Allah karuniakan dia seorang putri yang diberi nama oleh dia. Namanya adalah Fatimah. Tapi putri ini yang begitu dicintainya, tidak lama dia hidup. Usia 3 tahun, dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sedihnya Malik bin Dinar, ditinggalkan oleh putri satu-satunya yang masih kecil. Pada satu waktu di tengah hari, di siang hari dia bermimpi. Dia dikumpulkan pada hari kiamat. Semua di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelah nama-nama semua manusia itu dipanggillah namanya. Wahai Malik bin Dinar, kemarilah. Engkau harus mempertanggungjawabkan amalmu. Subhanallah. Kemudian suasana gelap, pekat, sepi. Tinggal Malik bin Dinar seorang sendirian. Lalu apa yang terjadi? Dia kemudian ditampakkan, datanglah seekor ular besar yang akan mencaplok dirinya. Ya, ini Malik bin Dinar, ini seekor ular besar akan mencaplok dirinya. Akhirnya dia lari.
terbirit-birit, lari ingin menyelamatkan diri, bertemu dengan seorang kakek-kakek tua. Wahai kakek, tolong saya, ini ada seekor ular ini akan mengejar dan memakan saya. Si kakek ini bilang, saya tidak sanggup apa-apa. Kau lihat, saya sudah tua. Tua renta, tidak bisa menolongmu. Ya, kau carilah pertolongan tempat yang lain. Itu, cari, naiklah kamu ke atas gunung itu. Dia lari ke atas gunung, ingin dicaplok. Dia dengar, lalu kemudian ada suara anak-anak kecil sedang bermain. Kemudian ada dari atas sana, di atas gunung, ada suara yang mengatakan, wahai Fatimah, itu lihat ayahmu itu, tolong dia. Subhanallah, Malik bin Dinar, dia mendengar suara bahwa putrinya ada di sana, dan dia hendak menolong ayahnya itu, Malik bin Dinar. Kemudian mereka berpelukan. Subhanallah, akhirnya selamatlah Malik bin Dinar ini dari kejaran ular yang besar itu. Maka putrinya Fatimah itu mengatakan, wahai ayah, tahukah engkau siapa sebenarnya sosok ular yang besar itu yang akan memakan ayah? Itu adalah dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang ayah kerjakan selama hidup di dunia ini. Engkau belum bertaubat kepada Allah. Ayah tahu siapakah kakek-kakek tua renta yang kau mintakan pertolongan, lalu dia mengatakan, aku tidak sanggup menolongmu. Itu adalah amal. Ya, amal. Ayah belum punya amal saleh. Ayah baru hanya beriman, bersyahadat kepada Allah dan Rasul, tapi tidak ada pembuktian iman itu, tidak ada. Tidak ada amal salehnya. Ayah selalu bermaksiat, sehingga maksiat itu semakin membesar, sehingga berwujud menjadi ular yang besar yang akan memakan ayah. Maka aku minta ayah segera bertobat kepada Allah Subhanahu. Itulah awal kisah pertobatan Malik bin Dinar setelah dia terbangun dari mimpi. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia kembali ke jalan Allah, lalu istiqomah, lalu kemudian terus mengabdi kepada Allah, mengabdikan ilmunya kepada umatnya, berguru, belajar kepada banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi seorang ulama tabi'in yang besar. Subhanallah. Yang keenam hikmahnya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Nabi SAW cinta kota Makkah. Wallahi, innaki la ahabbu biladillahi ilayya. Laula qaumuki akhrajuni ma kharajtu minki abadan. Ya, sungguh wahai Makkah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW. Nabi mencintai negeri Makkah, cinta kepada tanah airnya, cinta kepada tanah kelahirannya. Kalau bukan sebab kaummu, penduduk Makkah ini mengusir aku, maka aku tidak akan pernah keluar dari negeri ini selama-lamanya. Subhanallah. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman, tapi cinta yang benar, cinta yang dinaungi oleh spirit cahaya Islam adalah cinta yang diwujudkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa berdoa untuk kebaikan Makkah. Beliau bekerja keras, berdakwah siang malam di Madinah. Beliau memberikan pengabdiannya tanpa batas untuk menyebarkan dakwah Islam ini, sampai beliau bertekad untuk membebaskan Makkah dari segala bentuk kemusyrikan, dari segala macam kejahilian yang ada di kota Makkah itu. Itulah wujud cinta kepada tanah air. Maka ayo kita cintai tanah air kita. Negeri kita ini, negeri Zamrud Khatulistiwa, negeri Gemah Ripah Loh Jenawi, negeri yang dikaruniai oleh Allah kekayaan alam yang melimpah luar biasa, negeri yang diberkahi dengan darah para syuhada, dengan perjuangan para wali, perjuangan para duat, ratusan tahun sejak abad pertama hijrah Nabi SAW, para pendakwah Islam telah sampai ke negeri kita, Kepulauan Nusantara. Maka tugas kita cintai tanah air kita ini. Dengan cara bagaimana? Doakan tanah air kita dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya. Dan kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas untuk mendakwahkan Islam ini di seluruh penjuru Nusantara. Untuk melakukan apa? Dakwah, islah, amar ma'ruf, nahi mungkar, untuk islamisasi yang menjadi rahmatan lil alamin. Ayo buktikan, kita umat Islam yang mayoritas di negeri ini, kita harus menjadi bukti, menjadi syuhada ala nas. Buktikan bahwa Islam adalah problem solver bagi umat dan bangsa yang ada di negeri yang kita cintai ini. Jangan menambah beban, jangan menambah masalah. Ayo kita berdakwah bersatu, bahu-membahu, saling menjaga,
saling melindungi untuk kejayaan NKRI yang menjadi bagian dari warisan para pejuang-pejuang Islam, para mujahid, para sultan-sultan, para pejuang-pejuang kemerdekaan, para pendiri bangsa kita yang telah merumuskan Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang merumuskan Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang mana sila pertama itu di dalam Piagam Jakarta inilah yang menjiwai menjadi satu kesatuan bagi Pancasila, sebagaimana dekret Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959. Ya, itu dekret Presiden Soekarno. Artinya apa? Ini negeri harus kita jaga, harus kita pertahankan nilai-nilai ketuhanannya, nilai-nilai ketauhidannya, nilai-nilai syariatnya. Tidak boleh kita tinggalkan negeri ini dimangsa oleh tangan-tangan, oleh orang-orang yang zalim, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita tentang 6 hikmah hijrah Nabi kita Muhammad SAW ini dapat kita serap dengan sebaik-baiknya, menjadi nasihat buat saya pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita, Allah senantiasa memberkahi perjuangan kita, Allah senantiasa membersamai langkah-langkah hijrah kita. Hijrah, ayo, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Hijrah dari keterpurukan kepada kegemilangan. Hijrah dari penghambaan kepada hawa nafsu, hanya menjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dari pemimpin yang rusak dan zalim kepada pemimpin yang amanah, pemimpin yang saleh, pemimpin yang senantiasa mencintai rakyat dan bangsa negeri ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder.
Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.